Pemirsa, pandemi COVID-19 tengah menyerang dunia dan kini Indonesia juga mengalaminya yang mengakibatkan pergerakan dan aktivitas harus dibatasin. Dan ini juga mengakibatkan raca perekonomian kian menurun. Dan pemerintah tidak hanya tinggal diam, kini pemerintah juga telah mempersiapkan tatanan hidup baru atau new normal. Namun seberapa siapkah masyarakat untuk menyambut new normal? Bersama saya, Gesmi Sitanggang, inilah Suara Jakarta. Pemirsa Suara Jakarta, saat ini saya sudah bersama Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN. Halo, selamat siang Mbak Zita. Siang, terima kasih JAK TV sudah mengundang saya. Ya, Mbak Zita, Jakarta katanya akan mengeluarkan protokol kesehatan untuk menghadapi new normal. Nah, Mbak Zita sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD melihatnya bagaimana? Apakah masyarakat Jakarta sebenarnya sudah siap untuk menyambut new normal ini? Saya salah satu yang menggaungkan dan juga sangat mendukung ide segera digaungkannya namanya the new normal atau bagaimana kita mengaplikasikan pola hidup baru ya. Nah, tapi tentunya the new normal ini juga banyak catatan yang perlu diperhatikan ke depannya. Yang pertama, idenya sudah baik karena sekali lagi kita tidak bisa dikasih pilihan di dalam rumah mati, di luar rumah mati. Saya rasa itu pilihan yang tidak bijak. Dan kita harus memberikan pilihan yang kesehatan penting, ekonomi juga sama pentingnya. Jadi the new normal ini masih dalam wacana ya. Kenapa saya bilang masih dalam wacana? Karena pemerintah itu membicarakan mengenai new normal, tapi belum ada mekanisme jelasnya. Belum ada indikator-indikator jelasnya. Nah, ini perlu sama-sama kita pikirkan dan juga segera kita buat apa sih mekanisme kontrolnya itu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang new normal itu mekanismenya seperti apa, indikatornya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa mengkontrol itu sehingga betul-betul ketika ekonomi kita dibuka tetap bisa tetap landai grafik untuk COVID-19-nya itu. Jadi kritisi yang pertama adalah mekanisme kontrolnya seperti apa. Lalu yang kedua juga, kenapa harus dibuat jelas mekanismenya supaya tidak ada lagi pejabat-pejabat publik yang ngomongnya beda-beda. Kita masih lihat Pak Presiden sangat bagus ya mendukung ide-ide new normal, ekonomi dibuka dan sebagainya. Tapi kita masih lihat jajaran di bawah Presiden, mulai dari menteri, lalu gubernur, wali kota itu masih beda-beda ngomongnya. Ada yang persepsi new normalnya A, B, dan C. Nah, saya rasa ini perlu mekanismenya supaya sama serentak sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang saya kritisi juga sangat penting, new normal ini harus segera dilakukan di sektor pendidikan. Mengapa di pendidikan? Kita ngomongin ekonomi, kita ngomongin kesehatan, tapi kita justru lupa yang paling penting adalah pendidikan. Jangan sampai ini terlalu lama anak-anak kita ini tidak bersekolah. Karena faktanya adalah di Indonesia kita secara gamblang dan jujur kita harus bisa bilang kita belum siap dengan sistem online. Mungkin di ibu kota, di kota-kota maju ya sudah ada beberapa sekolah swasta yang bisa menerapkan online. Tapi bagaimana dengan sekolah negeri kita? Sekolah yang dikelola oleh pemerintah itu masih banyak sekali yang belum siap. Jadi ayo kita mulai bicarakan juga mengenai sistem pendidikan kita karena sekali lagi pendidikan ini adalah dasar dari sebuah negara ya yang menentukan nanti kita maju atau tidak 5, 10, 15 tahun ke depan. Lalu yang terakhir yang saya kritisi dan juga saya sedang kaji juga, saya sedang lihat itu adalah keterlibatan dari TNI dan polisi yang katanya nanti akan ikut terlibat gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, sampai sejauh apakah keterlibatan TNI ini? Jangan sampai terlalu masuk ke dalam urusan dalam negeri sehingga lupa bahwa fungsi TNI itu adalah untuk pertahanan di di Indonesia ini. Jadi saya rasa masih banyak yang bisa kita gunakan seperti Satpol PP, RT, RW, Lurah dan sebagainya untuk ikut dalam mengawasi protokol new normal ini. Jadi keempat poin itu adalah catatan sekaligus mengingatkan kepada pemerintah untuk betul-betul sungguh-sungguh untuk menerapkan new normal protokol. Ya, baik, Mbak Zita. Dari informasi yang tadi Mbak Zita sampaikan, sebenarnya kalau Mbak Zita sendiri melihat wacana ini sebentar lagi saat ini memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, sudah memantau daerah-daerah yang kemungkinan nanti akan memulai new normal untuk pertama kalinya. Kalau Mbak Zita melihat kondisi dari neraca yang positif saat ini, kalau kita lihat memang tengah naik-naiknya, apakah memang new normal ini menjadi pilihan yang baik untuk saat ini dilakukan?
Jadi kalau menurut saya ini adalah pilihan yang kita nggak punya pilihan selain ini, gitu. Karena pertama faktanya adalah vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, kita sudah dengan sangat baik, dengan ikhtiar ya, mencoba untuk melakukan mulai itu PSBB, lockdown, semi-lockdown, semi-isolasi, apapun itu namanya sudah kita lakukan. Dan sudah hampir 3 bulan kita melakukan itu. Nah, menimbang kedua hal tersebut, tentunya kita sebagai pemerintah, kita juga harus memperhatikan rakyat kita, masyarakat kita. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah mulai menjerit. Tadi sekali lagi jangan dikasih lagi pilihan masyarakat kita di rumah mati, di luar mati. Itu saya rasa nggak tepat ya, nggak tepat dan nggak adil untuk masyarakat Indonesia. Jadi new normal ini adalah pilihan kita, satu dari pilihan yang yang kita nggak punya banyak pilihan gitu. Tapi kita harus mulai membuka ekonomi kita pelan-pelan. Kenapa? Karena masalahnya udah kampung tengah, Mbak. Kampung tengah itu masalah perut. Kalau misalnya rakyat kecil kita sudah masalah nggak bisa makan, lalu dia nggak punya uang, masalah ekonomi itu juga sangat penting dan juga sangat mendesak. Jadi sekali lagi ini bukan pilihan yang ideal, bukan pilihan yang optimal, tapi ini adalah sebuah pilihan dan kita sebaik-baiknya kita harus betul-betul serius untuk membuat mekanisme-mekanismenya seperti apa. Ya, baik. Tapi dari WHO sendiri mengatakan bahwa kebijakan seandainya dilakukan new normal, itu baiknya, idealnya memang dilakukan ketika nanti neraca yang positif itu mengalami penurunan. Namun kalau kita melihat kondisinya saat ini kan sedang naik-naiknya nih, Mbak. Kalau memang pun ini adalah tidak ada pilihan lain, apakah ini sebagai katakanlah bahwa ini membiarkan ada faktor pembiaran demi ekonomi kita mulai stabil lagi, karena kan virus ini kalau kita bilang kita ingin hidup berdampingan, virus tetap akan menyerang, itu bagaimana? Ya, jadi gini, contoh simpelnya kita melihat negara, contohnya di Inggris ya, United Kingdom, itu mereka melakukan semi isolasi semacam PSBB, tapi dengan kebijakan yang sangat baik. Mungkin karena juga ekonomi negara Inggris itu berbeda dengan Indonesia, di mana setiap warga negaranya diberikan cash transfer ya, diberikan uang, sehingga walaupun dia PSBB, lockdown ataupun isolasi apapun itu namanya, warganya tetap hidup. Nah, kita bisa lihat hal itu tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya mungkin 1-2 hal lainnya, mungkin kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Nah, jadi kondisi ideal dengan adanya PSBB juga tidak bisa dilakukan. Apa sih kondisi ideal itu? Kondisi ideal itu adalah kita memberikan makan, lalu pangan dan juga biaya hidup yang cukup untuk masyarakat Indonesia, dan itu tidak bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya PSBB juga tidak ideal. Lalu apakah dengan PSBB yang tidak ideal kita juga masih mengorbankan banyak warga masyarakat Indonesia yang terpaksa untuk pengangguran, kehilangan pekerjaan, ekonominya juga pas-pasan, banyak suami yang berhenti kerjanya tidak bisa menafkahi keluarganya. Saya rasa itu juga tidak adil. Jadi saya rasa kita harus ambil jalan tengah, the middle way, yaitu menerapkan the new normal. Karena sekali lagi kita nggak tahu nih si COVID ini akan ada sampai kapan. Ada yang bilang sampai 2 tahun, ada yang bilang 5 sampai 10 tahun. Dan the new normal ini sebaik mungkin harus mulai secepatnya kita mulai terapkan. Dan betul-betul dibuat mekanismenya, karena sekali lagi kita tidak bisa kehilangan dua-duanya. Kita nggak bisa kehilangan kesehatan, kita juga nggak bisa kehilangan ekonomi. Terlalu besar biaya yang harus kita keluarkan bila kita kehilangan keduanya ini. Jadi saya sangat berharap pada pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI betul-betul membuat mekanismenya. Seperti apa sih the new normal ini? Lalu bagaimana kita mengkontrolnya ini? Lalu bagaimana juga indikator kesuksesan si the new normal ini? Jadi harus betul-betul mulai, jangan hanya wacana, jangan hanya pencitraan gitu. Saya juga lihat kan banyak pejabat yang pencitraan gitu loh, bilang the new normal seperti ini, seperti itu, tapi tidak ada konkretnya. Bagaimana itu dilaksanakan? Dan saya rasa ini harus dijadikan edukasi kepada masyarakat supaya menjadi pola hidup gitu loh, pola hidup lifestyle. Jadi bukan hanya keputusan pemerintah, tapi betul-betul diresapi sama masyarakat Indonesia dan menjadi pola hidup ke depannya. Ya, baik. Mbak Zita, pemerintah juga berencana ini mengatakan bahwa membuka mal dan rumah ibadah. Nah, ini bagaimana tanggapan Mbak Zita? Apakah memang ini sudah baik untuk dilakukan? Ini kan semacam ada pelonggaran yang tadinya sudah tidak diperbolehkan, diminta untuk diam di rumah saja, sekarang sudah ada sedikit pelonggaran lagi. Kalau saya sepakat dengan catatan. Catatan yang pertama adalah
Kalau tadi saya sekali lagi saya sampaikan, idenya saya sepakat untuk membuka ekonomi. Tapi sekali lagi untuk sebagai seremoni, ini kan seremoni kan Mbak, membuka mall ya, Pak Presiden kita luar biasa membuka mall. Ini sangat baik, tapi sekali lagi kalau mau seremoni, tolong jangan mall yang dibuka, tapi justru pasar kita, lalu UMKM kita. Bagaimana contohnya di DKI dengan Tanah Abang? Tanah Abang itu hampir 3 bulan lebih tutup. Dan Tanah Abang itu masa penjualannya paling tinggi itu di masa Lebaran dan mereka tutup kemarin gitu kan. Nah, bagaimana untuk membangkitkan nih UMKM kita di Tanah Abang yang merupakan ikon kita ya, ikon UMKM kita di DKI Jakarta. Jadi idenya baik, kita membuka ekonomi, membuka tempat ibadah itu sangat baik dan saya sangat dukung. Tapi untuk seremoni, tolonglah jangan seremoni itu membuka tempat-tempat yang menengah untuk menyasar ekonomi menengah ke atas. Kita perlu pikirkan nih, yang paling penting adalah ekonomi masyarakat kita yang menengah ke bawah, karena mereka lah menurut saya yang paling terkena dampaknya. Kalau saya atau mungkin teman-teman yang ekonominya middle up itu masih bisa makan dari uang tabungan kita, Mbak. Ya, tapi kalau yang ekonominya menengah ke bawah itu mereka betul-betul habis-habisan gitu. Mereka nggak punya tabungan, mereka nggak punya apa-apa. Jadi kalau mau bikin seremoni atau simbolis, dukung produk-produk yang memang di dalam negeri, UMKM kita, pasar-pasar tradisional kita. Lalu terkait dengan tempat ibadah, saya sangat sepakat tempat ibadah itu segera secepatnya dibuka. Karena kita mayoritas umat Muslim gitu. Kita sudah 3 bulan lebih tidak diperbolehkan ke tempat-tempat agama kita, dan alhamdulillah umat Muslim taat patuh ya dengan himbauan pemerintah. Jadi boleh tempat-tempat itu dibuka, secara seremoni juga boleh, tapi jangan lupa sekali lagi disosialisasikan bagaimana the new normalnya, bagaimana sih protokol kesehatannya, dan bagaimana kita mengkontrol itu semua sehingga betul-betul bisa terlaksana dan bukan hanya wacana. Iya, baik. Mbak Zita mengatakan soal sosialisasi. Nah, memang sosialisasi ini memang agak kalau kita bilang mulai dari zaman PSBB, lockdown, banyak sekali. Kalau kita lihat banyak meme di mana-mana yang lockdown, mereka bilang lockdown atau semacamnya. Nah, ini ada lagi kata new normal yang baru. Nah, ini kan kita tidak bisa memastikan bahwa masyarakat khususnya yang ada beragam yang tingkat intelektualnya, yang mereka bisa saja menganggap sekarang, oh sudah normal. Nah, ini sejauh ini bagaimana peran pemerintah untuk anggota DPRD juga sudah sejauh mana untuk mensosialisasikan ini agar masyarakat bisa menyambut the new normal ini dengan baik? Pada dasarnya kami DPRD adalah perpanjangan tangan dari pemerintah ya. Tapi kami memiliki fungsi kontrol atau pengawasan yang sangat penting. Kami sifatnya masih menunggu bagaimana arahan dari Pemprov, dari pemerintah pusat pada khususnya untuk mekanisme dari the new normal ini. Begitu itu di launching, tentunya kami Dewan akan sangat aktif mensosialisasikan kepada konstituen-konstituen kami, aktif juga mensosialisasikan di platform media sosial kami, karena sekali lagi kami adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dan juga dari warga Jakarta. Jadi itu sudah merupakan tugas kami. Yang perlu segera dirumuskan oleh pemerintah adalah bagaimana menerapkan the new normal dalam aspek-aspek kehidupan kita. Dari aspek ekonomi, bagaimana sih detailnya? Ekonomi itu kan ada lintas sektor, bagaimana itu diterapkan? Lalu dari aspek kebudayaan dan agama, bagaimana itu diterapkan? Lalu dari aspek pendidikan yang belum saya dengar nih sampai hari ini kan, bagaimana apakah nanti sekolah itu sistemnya akan shift, ada anak yang masuk, ada yang tidak? Lalu apakah kita online, apakah pemerintah akan menyediakan platform online sehingga sekolah-sekolah tinggal hanya login di websitenya bisa online study. Lalu juga apakah nanti akan diadakan random sampling di setiap sekolah beberapa minggu sekali. Nah, itu kan mekanisme yang sudah dilakukan di negara-negara maju ya, di Amerika, Eropa dan sebagainya. Lalu dari tadi sektor ekonomi sudah, keuangan juga. Bagaimana di sektor keuangan dan lintas sektor itu? Bagaimana sih, apa sih anjuran dari pemerintah dan bagaimana kita menerapkan itu segera secepatnya sebelum nanti tanggal 5 Juni ya, 4 Juni katanya mau dibuka ya. Nah, itu jangan ngomong dibuka dulu gitu. Launching dulu deh. Saya udah dapat sih beberapa himbauan, tapi itu menurut saya masih umum. Masih sangat umum gitu. Nah, ini perlu detailnya seperti apa ya, kalau perlu ditayangin deh di TV deh gitu kan. Di TV ditayangin gitu. Apa sih the new normal? Betul-betul disosialisasikan secara masif, secara intens gitu. Ya, baik Mbak Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, kami akan hadir dengan narasumber lainnya, tetaplah di Suara Jakarta.